Oke, selamat siang semuanya. Ketemu lagi kita dalam pelajaran akuntansi. Kali ini perihal pencatatan transaksi perusahaan dagang. Oke, Ibu ingatkan kembali pelajaran minggu kemarin. Perihal siklus akuntansi perusahaan dagang yang melibatkan pembelian dan penjualan, di mana pembelian maupun penjualan mempunyai akun atau melakukan pencatatan. Nah, pencatatan atau akun yang dipergunakan oleh masing-masing pembeli maupun penjualan ada 4 poin ini, atau ada 4 akun ini. Nah, sekarang yang kita bahas adalah khusus untuk pembelian, ya, yang mempunyai 4 akun ini. Ya, lanjut. Ya, pencatatan transaksi perusahaan dagang masuk atau dalam jurnal umum. Yang pertama itu perihal pembelian barang dagang dengan kredit. Pembelian barang dagang dengan kredit artinya kita membeli barang dengan cara hutang. Barang sudah kita terima tetapi kita belum membayarnya atau membayarnya di kemudian hari. Kita lihat contoh soal. Tanggal 8 Maret 2019 dibeli barang dagang dari toko Herisma seharga 20 juta dengan syarat 3/10 N/30. Analisisnya, karena pembelian dengan syarat artinya pembelian itu dilakukan dengan cara kredit, maka terjadi pertambahan utang dagang sehingga akun utang dagang dikredit, pembelian didebet. Nah, kita lihat jurnal umumnya. Dicatat di jurnal umum yang bunyinya 8 Maret 2019 pembelian 20 juta pada utang dagang 20 juta. Kenapa kok pembelian ini kita catat ke dalam debit 20 juta? Ya, karena kita melakukan pembelian. Kalau kita melakukan pembelian barang dagang, otomatis pembelian barang dagang kita itu atau harta kita bertambah. Harta bertambah berupa pembelian barang dagang masuk ke debit. Nah, sekarang kenapa utang dagang masuk ke kredit? Karena kita membeli barang dagang dengan syarat, berarti kita melakukan pembelian dengan kredit, maka kita punya utang. Maka utang kita bertambah, yang tadinya kita nggak punya utang bertambah. Karena apa? Membeli dengan syarat, maka masukkan sebelah kredit karena utang bertambah. Itu ya rumus, ingat rumus awal. Lanjut. Yang kedua yaitu pembelian barang dagang dengan tunai. Kalau pembelian barang dengan tunai, artinya kita membeli barang itu dengan membayar secara tunai, secara cash atau lunas. Kita lihat contoh soalnya. Tanggal 9 Maret 2019 dibeli barang dagang dari toko Herisma seharga 15 juta. Maka analisisnya pembelian bertambah, kas berkurang, akibatnya akun pembelian di debit dan akun kas di kredit. Bunyi jurnal umumnya 9 Maret 2019 pembelian 15 juta, kas 15 juta. Pembelian 15 juta pada kas 15 juta. Pembelian diletakkan sebelah debit. Ya, sama kayak tadi. Kenapa? Karena kita membeli barang dagang. Kita membeli berarti barang dagang kita atau pembelian barang dagang kita bertambah. 15 masuk debit. Karena kita membeli barang dagang dengan tunai, otomatis uang kita berkurang. Harta kita berkurang berupa kas, maka masuk sebelah kredit. Ya. Jelas, lanjut yang ketiga. Return pembelian dan pengurangan harga. Return pembelian.
Biasanya kalau kita membeli, apalagi dalam partai besar atau yang banyak, dalam bentuk yang banyak, setelah barang itu sampai di rumah, kita lihat mungkin ada yang cacat atau rusak atau bahkan yang kedaluarsa, maka barang itu kita return, kita kirim kembali. Ya, itu return pembelian dan pengurangan harga. Contoh soalnya kita lihat sekarang. 10 Maret 2019 dikirim nota kepada toko Harisma atas pembelian barang dagang tertanggal 8 Maret 2019 seharga 2 juta. Analisisnya, utang dagang berkurang, return pembelian dan pengurangan harga bertambah. Maka akun utang dagang di debit dan akun return pembelian dan pengurangan harga di kredit. Kita lihat sekarang jurnal umumnya. Bunyinya, tanggal 10 Maret 2019, utang dagang 2 juta pada return pembelian dan pengurangan harga 2 juta. Kenapa sekarang pertanyaannya? Utang diletakkan sebelah debit 2 juta. Iya, karena kita kirim kembali tadi sebesar 2 juta. Kita belinya tanggal 8, 20 juta. Kemudian tanggal 10 kita kirim kembali 2 juta. Ya, berarti kan barangnya berkurang, utang kita berkurang. Utang berkurang, masukkan sebelah debit. Nah, sekarang kenapa return pembelian dan pengurangan harga ini diletakkan sebelah kredit? Ya, barangnya kan kita kembalikan, kita return. Maka barang kita berkurang. Maka return pembelian dan pengurangan harga masuk sebelah kredit. Itu ya. Lanjut, potongan pembelian. Potongan pembelian. Di sini maksudnya, kalau kita melakukan pembelian yang membayarnya tepat waktu atau sesuai dengan perjanjian, kebetulan di sini dengan syarat 3/10 N/30, yang artinya bahwa kita melakukan pembayaran dalam jangka 10 hari, maka kita akan mendapatkan persen 3 atau mendapatkan potongan 3%. Atau bahkan kita membayarnya sebelum 10 hari, potongannya 3% pula. Ya, dan di sini analisisnya sekarang. Utang dagang berkurang, kas berkurang, potongan pembelian berkurang, maka akun utang dagang di debit dan akun kas di kredit. Dan akun potongan pembelian di kredit pula. Kita lihat jurnal umumnya sekarang. Bunyinya 14 Maret 2019, utang dagang 18 juta, pada kas 17.460.000, pada potongan 540.000. Kenapa begitu? Kita lihat sekarang. Utang dagang menjadi 18 juta. Kembali kita lihat soal awal. Soal awal kita membeli dengan syarat seharga 20 juta. Ya, syaratnya 3/10 N/30 ini ya. Tetapi ingat, kita tanggal 10 barang itu kita return, kita kembalikan, kita kirim seharga 2 juta. Maka utang kita berkurang menjadi 18 juta. Utang berkurang, masuk sebelah debit 8 juta. Sekarang pada kas menjadi 17.460.000. Iya, karena kita dapat potongan. Kita membelinya tanggal 8 dan membayarnya 14 Maret.
Nah, jangka waktunya kurang dari 10 hari, maka kita dapat potongan 3% dari 18 juta ini, yaitu 540. Maka kasnya berkurang menjadi 17.460. Dari mana ya 18 ini dikurangi potongan? Jadi kas hanya membayar sebesar ini, 17.460. Itu ya. Lanjut. Beban angkut pembelian. Namanya beban angkut. Kalau kita membeli yang secara banyak atau besar, maka kita membutuhkan jasa angkutan. Contoh soalnya. Tanggal 22 Maret 2019 dibayar beban angkut pembelian barang dagang sebesar 3 juta. Maka analisisnya beban angkut pembelian bertambah dan kas berkurang. Akibatnya akun beban angkut pembelian di debit dan akun kas di kredit. Nah, bunyi jurnalnya 22 Maret 2019 beban angkut pembelian 300.000 pada kas 300.000. Ya, alasannya sama. Kenapa masuk sebelah debit beban angkut pembelian? Karena kita membayar beban angkut. Maka karena beban angkut dibayar, beban angkutnya bertambah, masuk debit. Sedangkan kita membayar beban angkut, maka kas kita berkurang, masuk sebelah kredit. Oke, selesai dengan begitu. Ya. Dengan begitu minggu depan kita sambung kembali. Dan semuanya jangan lupa pelajarin. Ketemu minggu depan. Selamat siang dan terima kasih. Salam sehat tentunya.